Ya, hari ini kita jadi mungkin balik lagi ke silabus kali ya. Jadi di sini, bentar, saya pindahin. Jadi kemarin itu kan trial class eh, hari pertama ya. Jadi goal dari sesi kemarin memang langsung jam ke tengah. Materi kemarin tuh ada somewhere di tengah-tengah sini, di mana memang belum belum sempat ngalamin materi yang di atasnya. Cuma kita pengen teman-teman dapat sense, nanti di akhir atau mungkin di tengah-tengah program ini aku bisa bikin seperti ini loh gitu ya. Jadi bisa bikin target dulu. Bisa kebayang lah nanti akhirnya bisa seperti apa. Walaupun ini masih tengah-tengah ya. Bayangkan nanti misalnya di akhir sini kita bisa bikin apa gitu ya. Ini sempat dibahas nih di webinar kemarin bikin aplikasi pakai GPT. Nah, di hari ini kita pengen mundur dikit gitu ya. Bukan ke paling awal, tapi ke somewhere here. Pengen tahu nih, kemarin kan magic ya. Tiba-tiba kok bisa dikasih input foto, outputnya bisa predik itu emosinya kayak apa. Nah, kita agak balik dulu ke belakang, agak ada matematika nanti, supaya kita tahu foundationnya. Kenapa bisa begitu? Walaupun ini memang nggak bisa cover semuanya ya, karena ini kan sebenarnya materi beberapa hari juga. Cuma kita pengen condense sebisa mungkin di satu hari. Oke, oke. Nah, kita balik ke foundation dulu nih. Apa itu machine learning? Boleh komen mungkin teman-teman, machine learning itu apa? Bedanya apa sama coding biasa? Silakan di chat. Mesin yang bisa belajar. Ya, machine learning. Ada yang lain? Bedanya apa nih machine learning sama AI? Silakan tebak apapun. Mesin yang belajar dari data-data yang pernah ada. Ya, oke. Nah, sebelum masuk ke machine learning, mungkin kita mundur dulu ke traditional programming. Jadi, kalau kita program selama ini nih, yang kita pelajari, itu ada inputnya, terus kita bikin program di sini untuk menghasilkan output. Misal, inputnya adalah dua angka, 1 dan 3. Programnya ingin menghitung jumlahan 1 plus 3 berapa. Maka kita bikin programnya nih. Oh, programnya harusnya ditambahin. Ya, itu yang simpel ya. Tapi kalau yang kompleks, bisa jadi program buat menghitung Fibonacci misalnya. Pengen dapat Fibonacci ke 10 atau faktorial 10 berapa. Tentunya kita akan membuat logikanya di program ini. Jadi kita punya logikanya di kepala kita nih, cara kerjanya gimana, terus kita tuangkan itu step by step ke komputer. Jadi kuncinya itu, kita perlu ngajarin step by step caranya seperti apa ke komputer. Itu yang kita lakukan di traditional programming. Dalamnya kayak apa? Ya berarti ada if else, ada looping, ada function, dan lain-lain di program itu. Jadi kuncinya adalah kita menuangkan isi kepala kita dalam bentuk instruksi yang bisa dipahami komputer ke komputer ya, dalam bentuk program. Nah, tapi kalau kita bicara soal machine learning, caranya beda. Kita nggak ngajarin step by step-nya kayak apa. Tapi ibaratnya kayak misalnya kita punya anak gitu ya, atau punya adik yang masih kecil. Kita kan nggak ngajarin ya, cara berjalan itu adalah, cara berjalan adalah kaki kanan diangkat ke atas, kemudian tekuk lututnya, turunin, kaki kiri diangkat ke atas, gitu terus kan, gonta-ganti. Dan kalian nggak boleh dua kaki diangkat berbarengan, atau cara melangkah gitu. Kita nggak pernah ngajarin itu ke anak kita. Kita juga nggak pernah ngajarin apel itu seperti apa sih ke anak-anak kita kan. Kita nggak bilang apel itu warnanya merah, bentuknya agak melengkung, atasnya ada sesuatunya. Enggak, tapi ya kita ada sesuatu benda, bentuknya apel, kita kasih tahu ini apel. Dan dia bisa belajar sendiri. Magic ya. Magic yang happen di kepala manusia. Itu juga sama di machine learning. Berbeda dengan tadi, traditional programming. Kalau kita pakai traditional programming buat ngajarin robot berjalan, isi programnya tuh gitu tadi. Kaki kanan diangkat dulu, terus kemudian ditekuk gitu-gitu. Atau ngajarin apel, ya di sini akan bilang,
oh coba deteksi ada lingkaran apa enggak gitu. Terus cek warnanya apa, dominan warna apa, dan seterusnya. Cuma kalau di machine learning beda. Kita kasih datanya, kita kasih tahu itu apa, biarkan mesin belajar sendiri. Tapi machine learning itu hanya bagian dari AI. Terus di dalam machine learning ada yang namanya deep learning. Nah, apa itu? Kita mulai dari AI dulu ya, yang paling luas. AI ini sebenarnya istilah yang cukup general. Ini kan intelligent yang artificial, yang dibikin-bikin. Intelligent itu apa? Apakah kalau kita bisa menghitung bilangan prima ke 100, itu intelijen juga bukan? Iya, itu intelijen juga. Dan itu dibikin kan? Kita kalau manusia kan hitung satu-satu ya bilangan prima berapa, bilangan prima pertama berapa, kedua berapa, seterusnya. Jadi AI ini sebenarnya cukup luas, termasuk tadi ada traditional programming kayak gini. Itu juga bisa masuk ke AI, masuk ke sini. Contoh misalnya kita bikin program buat ngecek apakah dia sakit apa enggak, atau apakah dia sakitnya apa sih gitu. Kita tahu simptomnya, gejalanya, kita kasih ke programnya ini, kemudian dia akan detek penyakitnya apa. Programnya bentuknya kayak gini nih, if else aja. Dia ngecek apakah demam, kalau demam kita cek apakah itu batuk, kalau batuk maka itu flu gitu. Kalau enggak maka cek masing-masing. Ini udah bisa disebut sebagai AI. Ini kan seperti dokter ya. Dokter konsultasi, kita kasih simptomnya apa, akan memprediksi sakitnya apa. Cuma kalau lihat code-nya, ini bukan machine learning. Karena kita ngajarin kan, isi kepala kita, kalau kita sebagai dokter, itu kita tuangkan menjadi if-else condition ini, jadilah AI. Nah, yang kayak gini, itu disebut sebagai rule-based system. Jadi kita kasih rule-nya, kemudian programnya akan belajar. In fact, saya pernah dulu magang, ya 10 tahun lalu ya, udah lama. Dulu magangnya bikin kayak gini, bikin, ya sama, exactly. Klien kita adalah rumah sakit, kita bikin program yang akan mendeteksi sakitnya apa. Cuma memang nggak sesimpel ini ya, banyak kan yang perlu dicek. Ya ini contoh ya, kalau udah dijalankan, kita kasih simptomnya, kemudian dia menghasilkan outputnya, flu, white positioning, dan lain-lain. Berikutnya, ini contoh AI ya, masih belum machine learning. Yang berikutnya adalah CSP, Constraint Satisfaction Problem. Itu apa? Ini ada code yang cukup panjang. Ini saya nggak bikin, ini AI yang bikin, Copilot, GitHub Copilot. Saya cuma ngasih instruksinya, bikin game catur dong gitu. Dia bikin code-nya segini, nggak perlu kita bahas dalamnya apa. Ini adalah namanya and queen problem. Jadi kalau suka main catur ya, Q itu queen-nya. Ini saya gambar di sini. Tugas kita adalah, tugas si programnya adalah meletakkan ratu sedemikian rupa sehingga tidak ada ratu yang saling makan. Ini papan catur ukurannya 4x4 ya, kecil, bukan 8x8. Terus naruhnya gimana nih? Kalau kita taruh queen-nya di atas semua, tentunya bukan solusi, karena ya queen yang ini akan makan queen di sebelahnya. Ini andaikan ini queen ya, queen. Tapi dengan bentuk kayak gini, ini aman. Queen yang ini kan makannya ke sini kan, sama ke bawah, sama diagonal. Ini juga sama. Ini dia nggak makan apapun. Jadi ada dua solusi. Kalau ukurannya 4x4, ada dua solusi. Kalau ukurannya 8 gimana? Ya udah ganti aja. Jadi 8, jalanin programnya. Sorry. Ya, ini outputnya. Ada lebih banyak posisinya. Ada berapa nih? Banyak sih. Kombinasinya aja banyak. Ini contoh yang disebut sebagai constraint satisfaction problem. Kita kasih constraint-nya. Constraint-nya apa? Constraint-nya nggak boleh ada yang satu row, nggak boleh di diagonal yang sama, nggak boleh di vertikal yang sama, nggak boleh juga di diagonal yang sama. Kita kasih rule-nya itu, terus kemudian ya recursively suruh nyari kombinasi-kombinasinya. Ini AI, tapi bukan machine learning. Kenapa? Karena kita ngajarin logiknya, kita ajarin di sini logiknya. Nah, bagaimana dengan machine learning? Ini yang kita sudah pelajari kemarin. Kuncinya adalah ini nih, without being explicitly programmed.
Jadi nggak secara eksplisit kita kasih tahu caranya. Contoh ini tadi apel ya. Gimana cara mengenali ini apel? Kita kenapa tahu ini apel? Karena ya gitu kan. Bukan karena ini bulat terus kemudian ada di atasnya, susah deskripsi kayak gitu. Kalau kita deskripsikan benda yang bulat, warnanya merah, di atasnya ada apa nih? Ada bekas batangnya itu, maka ini juga apel dong. Ini bedanya apa sama yang atas? Sama merah bulat, oh mungkin ini lebih panjang gitu. Tapi kalau ini kita potong sedikit gini. Ini kan buah ceri. Kita potong di sini, kasih ke orang, ini apel bukan? Orang akan bilang bukan apel karena ya agak beda ya warnanya. Ini ada bintik-bintiknya gitu kan. Terus kok tahu ini bukan apel? Karena gitu. Karena kita melihat bahwa ini apel kayak gini, yaudah kita akan belajar. Sama dengan mesin learning. Jadi dikasih contoh. Kemarin kan Adit cuma ngasih contoh kan, muka yang senyum kayak apa, kasih contohnya. Terus diajarin, ada yang kita sebut label. Kita kasih foto, kita kasih label. Foto, label, foto, label. Kasih tahu, ini muka orang senyum. Terus kemudian kita kasih foto lagi, yang ini orang marah gitu. Yang banyak banget dikasihnya, dan sebisa mungkin multiple bentuknya beragam ya. Ada yang mungkin senyumnya agak miring gini, marah tapi mungkin ditutup mulutnya kan kelihatan ya, dari alisnya kan kelihatan ya kalau marah. Terus mungkin orang-orangnya beda-beda, ada yang ya etnisnya beda-beda supaya bisa lebih fleksibel mempelajarinya. Akhirnya mesin belajar sendiri. Oke, saya stop di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih belum paham bedanya AI sama program tradisional. Kalau ini pakai program tradisional, code kita itu akan isinya gini. Cek apakah itu bulat apa enggak. Tuh bikin logiknya tuh. Cara deteksi lingkaran kayak apa? Oh, ternyata untuk deteksi lingkaran cari boundary-nya di sini. Bikin logik dulu buat nyari boundary gimana. Dan seterusnya. Oke, habis itu tahu nih, ini bulat. Terus suruh di bawahnya kasih checking lagi apakah warnanya merah apa enggak. Gimana cara ngecek warna merah? Ya, ini kan bukan merah ya di sini. Berarti perlu dicek logiknya. Mungkin cari di tengah-tengah atau apa, cek warnanya merah apa enggak. Tapi kalau mesin learning, enggak, kita nggak perlu ngasih logik itu sama sekali. Seperti demo kemarin kan, Adit nggak ngasih logik apapun kan. Tinggal kasih architecture-nya mesin learning-nya aja, kasih function-function matematiknya aja. Udah, itu simple code-nya kemarin ya. Mungkin cuma 1 halaman. Kemudian dikasih inputnya, sama diajarin itu apa. Udah gitu aja. Kasih yang banyak, ratusan, ribuan. Codingnya gitu aja. Nggak ngasih tahu ke komputer apa cara ngeceknya gimana. Butuh berapa banyak itu tergantung sih. Tergantung complexity-nya juga. Bagaimana cara labeling image-nya supaya bisa cepat dipahami sama mesinnya. Sebenarnya simple ya. Kemarin kan cuma ngasih apel, gambar apel, labelingnya apel. Apelnya mungkin warna-warni ya, ada apel yang hijau, apel yang merah, terus dikasih labelnya. Yang saya maksud AI, bukan machine learning. Oh ya, sorry, salah paham. Apa bedanya AI sama program tradisional? Ya itu belum sih. Bisa jadi eh, program buat absensi pakai fingerprint itu bisa jadi orang bilang AI juga karena canggih nih gitu kan. Atau mungkin catat udah step forward ya. Voice recognition ya itu juga step forward. Ya agak belum sih sebenarnya menurut saya. Ya, lanjut dulu. Nah, kalau kita ngomongin soal machine learning, itu ada 2 step. Yang pertama training, kita ajarin dulu. Bentuknya kayak gini. Oh ya, kalau ada kayak gini abaikan aja. Ini cara supaya bisa gambar ini tanpa perlu pakai pen atau apapun ya. Jadi kasih gini, nanti outputnya akan bikin gambar kayak gini. Kita kasih inputnya, apel, jeruk, foto-fotonya. Kita kasih, ini fotonya berarti ya. Ini kita kasih labelnya. Oh ini apel, ini jeruk, dan seterusnya. Kasih aja ke program kita, nanti dia akan menghasilkan model.
Jadi model itu bukan fotografi model ya. Ini model matematik, model machine learning. Setelah modelnya jadi, kita bisa pakai. Jadi model ini kayak program gitu ya. Bisa kita pakai. Oke, sebentar ya. Ya, begitu jadi modelnya, kita bisa tinggal pakai dengan input yang lain. Jadi inputnya ini foto anjing misalnya, kasih ke modelnya, modelnya akan prediksi apa itu. Model itu dalamnya kayak apa? Macam-macam, tergantung machine learning apa yang kita pakai. Contoh ya, ini salah satu contoh machine learning, tapi bukan deep learning. Jadi kita masih di sini ya, masih di sini machine learning. Kita belum bahas deep learning. Machine learning ini contohnya banyak. Salah satu yang kita bahas adalah decision tree. Tree itu pohon ya. Decision itu untuk menentukan. Sebenarnya mungkin kita sering melihat decision tree. Decision tree. Misalnya kita apakah mau keluar rumah apa enggak gitu. Kita kan akan bikin decision. Hujan apa enggak nih di luar? Kalau kalau hujan nggak usah deh gitu. Tapi kalau nggak hujan, coba kita lihat di luar. Sekarang jam berapa ya? Oh, masih siang, masih panas. Nggak usah deh gitu. Sekarang jam 5. Oke, kita keluar. Jadi di otak kita kan ada decision gitu, dan decision itu bisa digambarkan sebagai pohon. Kayak gini. Nah, kalau di sini yang kita bahas tadi, yang menentukan penyakit dari simptom, itu juga sebenarnya decision tree kan. Inputnya simptomnya apa, kita cek demam apa enggak, kita cek batuk apa enggak. Kalau batuk maka flu, kalau enggak kita cek lagi apakah tenggorokannya sakit apa enggak, dan seterusnya. Ini membentuk kayak pohon. Walaupun ini agak salah ya, ini harusnya enggak, ya harusnya di sini. Tapi kebayang ya, ini kayak pohon yang buat menentukan. Ini enggak kayak pohon. Kalau dibalik kayak pohon. Ini di atas inputnya, terus ke bawah fever, pohon kebalik lah ya. Nah, bedanya kalau di atas tadi kan kita bikin logiknya kan. Kita bikin logiknya kayak gini. Ada if else dan seterusnya. Ini kan masih tradisional coding. Tapi kalau di machine learning, kita nggak usah bikin logik tadi, tapi biarkan komputer yang bikin sendiri. Jadi saya ulangi, kita nggak bikin if else condition tadi, kita nggak tanya ke dokter gimana cara deteksinya, tapi biarkan mesin belajar sendiri, bikin ini sendiri. Caranya, kita kasih datanya ya. Kita kasih datanya, ini labelnya apa. Analoginya mungkin kalau di rumah sakit atau mungkin punya kenalan dokter, andaikan dokter itu mencatat ya, simptomnya kayak gini, penyakitnya apa, kita minta catatan itu semuanya, terus kita kasih ke mesin, tolong pelajari berdasarkan data ini, kemudian dia akan bikin ini sendiri. Magic, tapi ini sebenarnya nggak terlalu susah sebenarnya. Ini salah satu yang cukup simpel buat dipahami. Mungkin kita masuk ke contoh ya. Kita ingin membuat decision tree untuk memprediksi apakah Titanic ya, kapal yang tenggelam itu kan, penumpang di Titanic itu survive, selamat atau enggak. Ini saya dapetin datanya dulu nih. Jadi nggak tahu data real apa bukan. Ya ada namanya, ada passenger ID-nya. Ini ada ya, ini labelnya ya. Ini yang pengen kita tebak. Apakah dia survive? Kalau survive 1, kalau enggak 0. Di kelas tuh saya lupa ya. Mungkin kayak kelas di kapalnya mungkin. Ini gendernya, usianya, ini kalau nggak salah jumlah siblingnya, jumlah saudaranya. Ini saya lupa apa. Ini tiketnya, ini harga tiketnya. Terus ada kabinnya di mana, ya embak apa enggak. Sebenarnya bisa juga kita bikin sendiri kan. Dari sini kita ingin memprediksi survive apa enggak. Ya udah, kalau kita manual ya, kita lihat yang kira-kira berhubungan apa ya. Apakah seksnya, gendernya ngaruh nggak ya? Kalau male kayaknya nggak survive deh. Tapi kalau female more likely survive. Ya, female 1, male 0 gitu. Berarti gitu aja dong. Kita ngecek berdasarkan gendernya.
bikin decision tree berdasarkan gender. Kalau male maka survive, kalau female maka enggak. Apakah itu solutif? Belum tentu. Karena ini kita cuma lihat 5 data. Kita di sini ngambil head. Head itu sebagian datanya ini kalau kita jalanin. Ini download dulu, kemudian dapat nampilin ya. Ini kita bisa ganti. Jadi 10. Dia akan nampilin 10. Kita cek. Iya, male nggak survive nih. Female survive. Tuh, masih betul ya. Kita banyakin lagi 20. Nggak nih. Male ada yang survive, ada yang enggak gitu kan. Female ada juga nggak survive. Berarti mungkin ada yang lain yang perlu kita lihat. Jangan-jangan tiketnya itu ngaruh nih. Makin mahal, mungkin makin gampang survive. Atau mungkin siblingnya makin dikit, kemungkinan lebih survive karena nggak perlu bantuin ini kan saudaranya gitu. Atau mungkin sebaliknya, semakin banyak siblingnya makin banyak dibantu. Usia jangan-jangan ngaruh nih karena makin muda makin kuat dan seterusnya kan. Bisa aja kita analisa data itu, coba kita bikin cabang-cabangnya sampai dapat yang optimal. Tapi dalam konteks machine learning, dan ini lebih mudah juga, ya udah kasih aja datanya ini, kemudian labelnya kita kasih, minta dia bikin decision tree. Gimana caranya? Ini saya nggak akan detail ya, tapi yang pertama kita pre-process dulu. Kita pisahin, yang pengen ditebak apa? Yang pengen ditebak itu apakah survive apa enggak? Survive ini nama kolomnya ya, nama kolom ini. Ini yang pengen kita tebak. Kita sebut sebagai dependent variable. Terus kita kasih yang untuk menebaknya, independent variable-nya, itu apa aja. Nih, p-class, sex, embug itu yang di sini kan. P-class, sex, embug, sebelah kanan. Itu kita kasih. Ini agak minor, kita perlu bedakan input yang berupa kategori sama yang bukan. Contoh kategori kayak seks, ini kan kategori ya, male sama female. Sibling ini bukan kategori. Pair ini juga bukan kategori. Kategori yang bukan kategori itu kita bisa define mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau gender kan male nggak lebih besar dari female kan. P-class ini juga 3, bukan lebih dari 1 kan. Ini kan cuma beda kelasnya aja. Tapi kalau sibling 1 ya lebih dari 0. Kita perlu bedain itu. Ya, continuous variable sama kategori variable. Terus yang continuous, yang kategori variable perlu kita ubah bentuknya. Cuma nggak akan lebih dalam ke sana ya. Ini datanya udah diproses. Terus kita kasih aja ke machine learning. Jadi ini model yang kita pakai, namanya decision tree classifier. Kita bilang maksimum depth-nya 3. Jadi ke bawahnya 1, 2, 3. Bisa aja dibikin simple, cuma ada 1. Ya berarti cuma sampai sini. Kalau bikin lebih dalam lagi juga bisa. Terus kita kasih datanya nih, X sama Y. X itu independent variable-nya. Jadi kayak yang ini nih, faktor-faktor yang kita pengen dipakai buat memprediksi itu kita kasih, sama Y-nya. Y itu apakah dia survive apa enggak. 0 itu enggak survive, 1 itu survive. Kita kasih aja ke sini, ke tree-nya. Kemudian udah, itu doang code-nya. Kita nggak bikin if else, kita kasih ke sini, dia akan belajar. Terus ini kita gambar aja buat visualisasi hasil akhirnya kayak apa. Ternyata seperti ini hasilnya. Dia akan ngecek dulu. Oh iya, ternyata dia ngecek by gender. Kalau kurang dari 0,5, jadi ini 0 kalau dia female. Kalau ini 1, dia male. Saya agak lupa, 0-nya yang mana ya? 0-nya yang female atau male, tergantung tadi kita pre-processing-nya. Ya intinya kita cek, pisahin. Cek dulu seksnya apa. Habis itu kita cek umurnya. Berapa? Kalau kurang dari sama dengan 6,5, masih balita di sini. Kalau enggak di sini. Terus kita cek siblingnya. Tapi kalau di sini yang dicek bukan sibling ya, tapi pair-nya. Dapat, nanti begitu sampai ke paling bawah, misalnya ya, si Agus tuh, kita cek dari Agus akan survive apa enggak. Kita cek Agus laki-laki atau perempuan. Oh laki-laki, laki-laki mungkin sini gitu ya. Terus kita cek lagi, dia P kelasnya apa? Ternyata 0 ke sini. Dia bayarnya berapa?
$100, maka ke sini. Nah, prediksinya apa? Dia nggak survive. Begitu. Simple ya codingnya. Ini training, fase trainingnya. Kemudian di bawah ini fase prediksinya. Jadi kita udah punya model kan tadi. Modelnya itu si tree-nya ini. Ini modelnya. Udah kita ajarin pakai data X sama Y yang tadi. Terus bisa kita pakai modelnya. Ya udah, tree.predict. Ini diminta buat prediksi kalau datanya seperti ini. 110 ini urut dari kiri ke kanan tadi. Ini 110. Jadi orang dengan nama ngaruh nggak? Nggak ya, nama nggak ngaruh ya. Nggak kita masukin sebagai training ya, nama. Tapi bisa jadi nama itu pengaruh loh. Misalnya di nama itu ada nama akhirnya misalnya itu menentukan dia keluarga apa. Dan kebetulan di saat itu ada kasta-kasta gitu kan. Mungkin keluarga dengan kasta yang tinggi dia bisa jadi lebih survive. Tapi di sini kita nggak pakai. Ya, ini datanya kita kasih. Ini mungkin umurnya 35 tahun. Ini biayanya, fee-nya berapa. Dia akan ngasih output 1. Oh, berarti orang ini, orang dengan karakteristik seperti ini kemungkinan survive. Sampai sini dulu pertanyaan. Iya, ini pakai single predict. Code-nya dibagikan, enggak sih, enggak dibagikan untuk yang free trial class. Tapi kalau pas bootcamp akan dibagikan. Tapi code-nya simple sih. Kalau mau googling juga, atau minta ke ChatGPT bikinin code-nya bisa. Decision tree dapat disamakan dengan if else. Iya. If else itu kan sebenarnya kalau digambar juga kayak gini kan. Kayak decision tree. Cuma bedanya decision tree ini juga macam-macam ya. Yang cabangnya bisa 2, bisa juga 3. Yang outputnya dia memprediksi satu output atau bisa multiple. Tapi ini kalau kita bikin logiknya, ini juga if else. If ini, maka ke sini. If nested kan di sini. Jadi modelnya ini simple. Karena simple maka eksekusinya juga cepat ya. Kita taruh di web, jadikan API, terus execute juga cepat karena ya dalamnya cuma kayak gini aja. Metode data cleaning apa saja yang bisa dilakukan kepada data berupa gambar? Kalau gambar misalnya kayak size-nya disamakan. Nah, terus apa lagi kemarinnya? Ya kayak misalnya mau memprediksi muka gitu kan. Kalau bisa benar-benar fokus di mukanya, apa sebutannya? Di crop. Background-nya mungkin bisa difokusin di muka yang pengen di plan kan. Data yang diambil dari Kaggle apa bisa Kak? Iya bisa, dari Kaggle juga bisa. Lalu yang bikin beda apa Kak? Kena jadi kenapa masuk metode ML sedangkan if else itu enggak? Oh, pertanyaan menarik. Karena if else tadi kita ngajarin programnya, cara prediksinya gimana kan? Mana if else nih? Ini kita tulis nih. Sementara kalau yang machine learning, kita nggak nulis logiknya sama sekali. Biarkan mesin yang mikir. Apakah harus ngecek berdasarkan seks dulu, atau berdasarkan umur dulu, ini semuanya yang bikin mesin. Bedanya itu ya, kita nggak ngajarin apa-apa. Kita cuma ngasih sampel data aja, dia yang bikin ini semua sendiri. Caranya gimana? Sebenarnya secara matematis ini cukup simpel. Yaitu pakai Gini. Ada satu pakai Gini, satu lagi pakai kok lupa satu lagi lupa. Ini pakai Gini. Rumusnya kayak gini. Sebenarnya ini mengukur apakah pure apa enggak datanya. Contoh, ini umur ya. Kalau kita pisah berdasarkan maksudnya ini ada umur, terus ini ada labelnya. Jadi misalnya label yang di sini itu apa ya? Laki-laki atau perempuan.
kita punya data, tapi nggak tahu mereka tuh laki-laki atau perempuan. Kita nggak tahu mukanya kayak apa. Kita cuma tahu umur, income, sama student, sama credit rating. Nah, yang bagus buat mecahin, buat nentuin apakah itu laki-laki atau perempuan, given that kita punya info ini, itu berdasarkan apa sih? Apakah umur dulu, atau income, atau apa? Tapi nggak make sense ya pakai umur ya. Misalnya apa ya? Bukan laki-laki atau perempuan deh. Misalnya apa ya? Dia dia pintar apa enggak? Anything lah. Cuma mungkin sekarang dia pintar apa enggak gitu kan. Terus kita begini berdasarkan umurnya. Ternyata yang ini kalau kita pisah berdasarkan umur, yang muda itu yang pintar 2, yang nggak pintar 3. Apakah ini pure? Terus kita hitung Gini indeksnya berapa, pakai rumus ini di atas. Semakin rendah Gininya, semakin pure. Maksudnya pure itu kayak apa? Kayak gini nih. Ini 40, Gininya 0. Ini berarti datanya pure banget. Datanya kepisah dengan bagus, gitu. Nggak campur datanya. Jadi kalau kita tadi pintar apa enggak, berarti di sini itu adalah kelompok orang yang pintar doang. Atau bisa jadi kalau yang ini 0, 4, berarti di situ tuh orang yang nggak pintar semua. Jadi pure datanya. Tugas kita adalah memisahkan, bukan tugas kita, tugas si komputer, si ML, adalah mencari tahu faktor apa yang ketika dipakai itu bisa menghasilkan data yang sepure mungkin. Ini ketika ditotalin ini nih, totalnya bukan jumlahin ya, tapi consider sampelnya juga, consider populasinya juga. Ini 0,3, 0,4, 0,4, 0,367. Berarti yang paling pure adalah ini. Yang paling bisa memisahkan, dan ketika dipisahin berdasarkan karakteristik ini, ternyata lebih pure dibandingin pakai income. Ada analogi, mungkin biar gampang ya. Ini ada bintang sama bulatan. Kita pingin misahin ini nih, gitu. Cuma kita nggak tahu ini bintang atau bulatan ya. Terus kita cek nih apakah pakai balance, pakai uang, atau pakai faktor apa. Ternyata kalau kita pisahin pakai balance-nya, yang ini pure. Ini juga lumayan pure ya. Udah lumayan kepisah kan? Udah lumayan kepisah. Dibandingin ini masih campur. Tapi kalau ini udah lumayan. Ini udah dominan biru, ini udah dominan yang kuning. Logikanya gitu ya. Jadi decision tree dia mencoba kombinasi-kombinasi features atau atribut, sehingga ketika dipisahin berdasarkan itu Gini indeksnya optimal. Ya, ini saya jelaskan aja, mungkin nggak akan sampai ke detail. Jadi gimana mesin itu bisa berpikir jika nggak dikasih logiknya, Kak? Apa berdasarkan satisfaction ratio? Bukan, berdasarkan Gini indeks ini, berdasarkan value ini. Dia main probabilistik. Dia coba aja semua kombinasinya, sehingga sebenarnya kita juga bisa ya, manusia, nggak harus mesin. Kita pakai logika ini, kita hitung di atas kertas, coba deh kita pisahin berdasarkan umur. Ternyata kok setelah dipisahin pakai umur, lumayan kepisah ya, gitu. Coba juga pakai income, kok nggak sebagus tadi, gitu. Coba semuanya. Dan ini baru satu layer ya, baru satu layer sampai sini. Ini kan ada multiple. Jadi yang happen di sini adalah ketika udah dipisahin berdasarkan umur, memang belum sepenuhnya pure kan. Ini belum sepenuhnya pure. Maka kita cek lagi nih. Ini mungkin bisa dipisah lagi berdasarkan income misal. Sehingga nanti kepisah ini 20, ini 03 misalnya. Itu machine learning, tapi bukan deep learning. Iya, dia main probabilistik. Saham mana yang naik apa enggak? Belum pernah nyoba ya. Tapi ya benar kan, yang happen di market itu, yang memprediksi saham itu udah bukan manusia lagi, itu mesin dia akan dikasih data yang real time, macam-macam data, terus dia menganalisa ini bakal naik atau turun, dan itu dia otomatis ya, termasuk apakah ngejual atau ngebeli itu juga bukan bisa di automate,
makanya pernah dengar juga untuk yang kayak gitu, latency itu lumayan ngaruh. Jadi data centernya apakah dekat sama data centernya yang apa yang ngasih informasi saham apa cukup jauh, itu lumayan ngaruh karena decision sekian detik itu matters. Ya, sama aja kayak ChatGPT itu kan bukan orang di belakangnya. Ya, atau orang jangan-jangan. Sekarang masuk ke deep learning. Jadi deep learning itu adalah bagian dari machine learning. Sama konsepnya ya. Biarkan mesin belajar. Cuma cara kerjanya dia menganalogikan awalnya terinspirasi dari struktur otak kita. Saya bukan orang biologi, kemungkinan salah yang saya sampaikan. Nilai biologi saya dulu jelek gitu. Tapi yang saya tahu, sependek yang saya tahu, di otak kita itu terdiri dari banyak neurons. Dan ini saling connected satu sama lain. Semakin dan masing-masing memiliki satu konsep gitu ya. Semakin berhubungan konsepnya, ini hubungannya makin kuat. Tapi kalau nggak berhubungan bisa putus atau melemah gitu ya. Atau semakin kita sering pelajari itu, semakin kuat juga hubungannya. Ya, inspirasi awalnya kayak gitu. Walaupun sekarang arsitekturnya udah nggak sepenuhnya sama dengan yang di otak ya. Logikanya kayak gini nih. Sebenarnya logikanya simple ya. Konsepnya seperti apa? Simple. Kayak gini. Ini inputnya, ini outputnya. Cara menghitung outputnya, ini anak SD juga bisa. Yaitu, ini input ya, 2, 3. Terus yang ini itu ada namanya weight. Ini beratnya. Kemudian ini versi simple. Di sini nggak ada activation function. Ya, ini cuma dijumlahin. Cara menghitungnya adalah, ini ada input 2, dikalikan sama ini. 2 dikali 3 sama dengan 6 kan. Ini juga sama, 3 dikalikan garis ini nih, ada berat 2. 3 kali 2, 6. Maka yang ini nilainya adalah 6 tambah 6. Ini juga sama, 2 dikali 2, 4. 3 kali min 1, min 3. Dijumlahin dapat 1. Dan seterusnya. Ini harusnya ada weight-nya, sorry, lupa ditambahin. Ini ada weight-nya, caranya sama. Output-nya, ya penjumlahan ini gitu ya. Jadi ini juga salah nih, karena weight-nya belum masuk. Tapi logikanya cuma gitu. Ya ada yang kurang sih, activation function. Tapi untuk sekarang, asumsikan logikanya kayak gitu. Anyway, activation function itu juga nggak susah sih. Itu cuma kayak setelah dihitung ini, masukin ke rumus. Rumusnya kalau mau simple, anggap aja kayak log gitu ya. Ya, walaupun bukan pakai log. Dihitung lognya berapa, kemudian dikasih ke outputnya. Sesimpel itu. Tugas dari deep learning adalah membuat ini. Dia menghitung angka-angka ini. Jadi angka-angka ini itu didapat dari hasil training. Awalnya angkanya random, tapi semakin kita kasih trainingnya, angkanya akan dapat angka yang optimal. Sama arsitekturnya, ini kan ada 3 nih, tapi bisa jadi bukan 3, ada 5, 10. Terus setelah di sini ada lagi layer lain nih, ada bulatan-bulatan lain, hingga layernya banyak. Kalau kemarin kan layernya berapa belas gitu kan. Yang dijelasin Adit kemarin itu dalamnya cuma kayak gini aja sebenarnya. Operasinya juga cuma kayak gitu. Terus ini outputnya. Nah, kalau dalam konteks training, berarti ini trainingnya. Kita tadi ngajarin foto. Ya udah fotonya kita ubah jadi numbers. Makanya kemarin ada tensor ya. Foto itu diubah jadi angka. Cara ngubah jadi angka gimana? Paling simpel sebenarnya masing-masing warna ini kan punya angkanya kan. Ya kita lihat aja angkanya berapa. Kalau hitam angkanya misalnya 100, kalau putih 0, kalau kuning 50 gitu. Kita ubah semuanya jadi angka. Terus dikasih ke sini. Walaupun kalau CNN ada kompleksiti tambahannya. Terus ini outputnya. Outputnya misalnya kita ingin memprediksi anjing atau kucing. Kalau anjing 0, kalau kucing 1. Ya kita kasih ke sini. Masukin ke angka-angkanya ini nih. Terus outputnya kan keluar ya, angka 0 atau 1. Gimana supaya 01 perlu di normalize ya. Karena ini angkanya bisa sampai 100, 1000 gitu. Ya ada rumusnya.
bisa dibikin 0 sampai 1 aja. Terus kita tulen, misalnya gambar anjing harusnya 0, tapi ketika dimasukin sini somehow outputnya kok 1 gitu, berarti salah. Ketika salah, si machine learning-nya akan nge-adjust weight-nya ini, jadi angkanya akan diubah-ubah sehingga ketika kita masukin foto yang sama, seharusnya dia akan memprediksi angka yang benar. Jadi cuma main angka-angka ini aja. Trainingnya gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam situ, kita ke matematika dulu sebentar ya. Iya, ini soal plus minus kemarin. Memprediksi jodoh bisa kayaknya. Mencarikan jodoh mungkin bisa juga. Ya. Konsepnya gitu aja ya, deep learning. Secara garis besar. Oke, kita masuk ke matematik sebentar. Ini matematika SMA. Semoga masih ingat. Atau mungkin SMP ya. SMA kayaknya. Pertama, Y sama dengan X. Kalau kita gambar Y sama dengan X, itu bentuknya kayak apa? Boleh kasih di komen. Bentuknya, ya coba dideskripsikan dengan kata-kata. Miring ke atas, garis lurus. Garis lurusnya kemana? Kayak gini, ke atas, miring, atau gimana? Miring. Miringnya kayak apa? Iya, kiri bawah ke kanan atas, betul. Bentuknya kayak gini ya. Ini Y sama dengan X. Kalau lupa caranya, gampang sebenarnya. Masukin aja formulanya. Ketika X-nya 1, masukin ke sini. Y sama dengan X, berarti Y-nya 1 juga kan. Nah, dapat titik di sini. Ketika X-nya 2, Y-nya sama dengan X, berarti 2 juga. Ya udah, tinggal dibikin garis. Simple. Berikutnya, Y sama dengan 2X. Bedanya apa sama ini? Tadi Y sama dengan X, kalau Y sama dengan 2X, bedanya apa? Boleh di komen. Makin curam, agak ke atas lagi. Ya, betul. Kemiringannya makin curam. Tadi kan gini, ini jadi makin curam. Caranya juga sama ya, masukin aja. X-nya 1, masukin ke sini, 2 kali 1 sama dengan 2. Y-nya di sini. Kita bikin titik. Ketika X-nya 2, Y-nya 2 kali 2, 4. Kita gabungan titiknya itu, dibikin garisnya, jadilah kayak gini, lebih curam. Kalau Y sama dengan 0,X, berarti lebih landai. Kayak gini ya. Bayangkan kayak kita mendaki gunung, ya ini lebih gampang didaki. Terakhir, kalau Y sama dengan 2X plus 1, ada plus 1-nya ini. Impact dari plus 1 ini apa? Naik titik Y-nya. Ya, betul. Jadi ini akan naikin titik Y-nya ke sini. Kalau tadi dia kayak gini, ini kayak digeser ke atas lah. Ke atas 1. Nah, rumus di atas itu bisa kita generalisir jadi bentuk kayak gini ya. Y sama dengan AX plus B. A itu kemiringannya tadi, makin besar makin miring. B itu titik temu dengan sumbu Y. Makin tinggi berarti garisnya makin ke atas. Biar gampang bisa kita visualisasi aja. Ini mungkin waktunya nggak cukup, tapi kalau di kelas akan dikasih code-nya ke teman-teman buat teman-teman nyobain sendiri. Cuma kita nyoba aja bareng-bareng ya. Ini A-nya coba kita geser nih. Oh, ternyata A-nya makin tinggi, makin miring ya. Kalau B-nya kita geser, ya dia nentuin atas bawah. Nah, di webinar kemarin saya sempat bilang bahwa cara kita belajar yang paling penting adalah konsepnya. Rumus itu, kalau kita ngerti konsep, rumus itu bisa kita di live sendiri dari kepala sih. Mungkin waktu SMA dulu kan ada rumus cepat gitu kan. Saya tipe yang nggak hafal rumus cepat. Saya cuma hafal rumus basicnya aja. Ketika butuh sesuatu, ya udah ketika ujian akan saya bikin turunannya kayak apa. Berdasarkan rumus-rumus basic yang saya ketahui. Yang penting konsep sih.
konsep bahwa A itu kemiringan, B itu tinggi bawahnya. Nanti kalau ditanya macam-macam kayak titik temu dengan Y kayak apa, atau kalau ada garis lain ketemunya di mana, itu gampang. Yang penting ada intuisi dulu, rumus itu kayak apa. Nah, ini rumus dengan satu variabelnya X. X ini nanti akan berhubungan dengan materi tadi. Tadi kan kita mau prediksi apakah dia survive apa enggak kan. Terus ada beberapa features. Features itu maksudnya variabel-variabel yang 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 mana tadi? Yang ini nih. Ini anggap aja ini X nih. Ini X. Kalau cuma satu variabel ya berarti kita cuma misalnya kita pakai apa ya? Pakai gender deh gitu ya. Male itu 0, female itu 1 misalnya. Kalau kita cuma satu variabel X doang, ya berarti kita cuma lihat si seksnya aja. Kalau kita ingin ada mempertimbangkan multiple features, multiple variable, maka kita perlu mengubah rumusnya yang tadi cuma Y sama dengan AX plus B. Ini kan cuma ada satu ya. Berarti ini cuma berdasarkan seks nih. Tapi misalnya kita ingin mempertimbangkan yang lain juga, berarti perlu ditambah. Jadi kayak gini. AX plus BY plus C. Jadi ada dua variabel X sama Y. X itu bisa gendernya, Y itu bisa usianya. Kalau mau lebih lagi gimana? Ya udah, ada CZ tambah macam-macam lah ditambahin di sini semua kan. Tapi sebelum ke situ, coba kita visualisasikan dulu. Impact-nya apa kalau ada X sama Y di sini? Impact-nya adalah gambarnya yang semula cuma 2 dimensi. Kalau kita masukin X sama Y, itu akan menjadi 3 dimensi. Kayak gini. Ini kurva plotnya Y sama dengan AX plus BY tambah C. Nah, kita ingin dapat intuisinya. Cara paling gampang adalah divisualisasikan pakai animasi. A itu apa sih? A itu apa? Coba kita ubah A-nya. Oh, ternyata A itu buat nentuin kemiringan di sumbu X. Ini sumbu X kan? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus Z itu posisinya ini, titik temunya X sama Y. Ternyata A itu kalau diubah, itu mengubah kemiringan di sumbu X. Bayangkan ini sebagai 2 dimensi kayak tadi ya. Ini kita ambil layar di sini. Ini kan bidang X nih. Kita kayak taruh papan di sini gitu. Taruh papan di sini, ini bidang X. Kalau kita lihat garisnya ini doang, yang nempel di papan itu, si A itu kemiringannya. Kalau A-nya 0, berarti kayak gini. Kalau A-nya kita naikin, berarti makin miring ke atas. Gimana dengan B? Oh, B itu yang di sini. Jadi coba A-nya kita bikin 0 dulu, supaya gampang memahami. 0, terus B-nya kita ubah. Oh, ternyata B itu buat kemiringan di sini. Sama kayak tadi, kalau papan di sini, ini akan menyentuh papan kan? Kemiringan yang menyentuh papan tadi di sumbu Y, itu adalah nilai B. Bisa kita ubah dua-duanya nih, jadi bisa main-main. Kalau C gimana? Coba ditebak di chat. C itu apa? Kalau C ini saya ubah, apa yang berubah kira-kira? Naik. Iya, betul. Ini naik turun. Naik, turun. Udah aja ya. Naik ke sini, kalau A-nya diubah ya makin miring, B-nya diubah, miring gini. Nah, intuisi itu yang saya pengen teman-teman pahami dulu gitu ya. Ini kalau 2 dimensi, kalau 2 variabel jadi 3 dimensi, kalau satu variabel kayak gini akan menjadi 2 dimensi. Gimana kalau satu lagi variabelnya? Ada Z gitu, atau ya apapun ya, akan menjadi 4 dimensi. Nah, kembali ke yang tadi, ya kalau 4 dimensi nggak bisa divisualisasikan ya. Kalau ini, kita tadi pakai berapa variabel? Kita pakai ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Ya nggak bisa divisualisasikan, tapi konsepnya sama.
kita ingin membuat rumus Y sama dengan bla 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 X plus apa tadi? Z sama dengan bla bla AX plus BY plus dan seterusnya. Biasanya kita nggak pakai X, Y, Z lagi ya, karena kalau X, Y, Z kan habis cuma 26 karakter ya. A sampai Z kan cuma 26. Makanya biasanya pakai X1, X2, dan seterusnya. Tapi konsepnya adalah, ini adalah inputnya 7 variabel, outputnya ini. Jadi kita ingin membuat formula Y sama dengan AX1 plus, Y sama dengan, nyebutnya gimana yang enak ya? AX1 plus BX2 plus CX3 sedemikian rupa nilai ABC-nya sehingga outputnya sesuai dengan ini. Itu konsep deep learning. Jadi yang dimainin itu adalah A, B, sama C. Nah, supaya bisa kebayang, contoh deh. Kita ingin membuat prediksi soal ini. Jadi titik-titik ini apa? Bisa macam-macam. Mungkin Y itu yang ingin diprediksikan. X itu inputnya. Contoh X-nya itu adalah jumlah berapa lama, berapa menit dia belajar dalam satu hari. Atau berapa jam dia belajar dalam satu minggu gitu ya. Oke, ini titiknya didapat dari macam-macam. Bisa dari survei, bisa dari pengalaman pribadi. Kita tanya nih teman-teman, oh, kamu belajarnya berapa sih? Berapa lama sih seminggu? Ternyata 4 jam. Nilai kamu berapa? Oh, nilainya 15. Ya udah, kita bikin titiknya. Kalau 4 jam, maka nilainya 15. Tanya ke orang lain, belajar berapa lama? 6 jam. Nilainya berapa? Oh, 25. Kita bikin titiknya. Jadi titik-titik ini berdasarkan data. Nah, titik-titik ini kan ya agak tersebar ya, nggak membuat garis lurus. Tapi kita bisa mencoba membuat garis lurus yang fit di titik-titik itu. Itu yang disebut sebagai prediksinya. Coba misalnya kita nggak bikin garis lurus nih. Terus ada orang yang nilainya belajarnya 12 jam dalam seminggu. Nilainya berapa? Ya udah, kita kira-kira aja kan. Intuisi kita mengatakan bahwa kalau 12 jam, maka dia mungkin nilainya di sekitar sini nih. Ya kayaknya 50-an deh gitu. Cuma gimana supaya itu menjadi rumus? Caranya, udah kita belajar tadi. Yaitu, ini kan goalnya kan, pengen bikin garis ini kan. Garis ini berarti yang kita atur adalah A sama B-nya. Nih, A-nya coba kita atur deh kemiringannya. Pas nggak nih? Kayaknya kurang pas deh. Perlu dikatasin. Cara ke atasin gimana? Tadi udah belajar kan? Naikin aja B-nya. Oke, udah ke atas. Udah pas belum nih? Kayaknya belum nih. Kayaknya terlalu miring deh. Ini agak naikin lagi. Udah pas belum? Kayaknya udah pas. Tapi kita masih pakai kayaknya gitu. Menurut teman-teman, definisi udah pas apa belum itu gimana sih? Apa yang mengatakan bahwa ini lebih pas daripada ini? Boleh di chat. Atau kalau kita kasih tugas nih ke teman-teman, ada 2 orang. Yang satu dapat formula ini, satu lagi dapat formula ini. Terus kita pengen nentuin pemenangnya siapa. Caranya gimana? Tanpa menggunakan feeling doang. Bukan kayaknya lebih pas. Menjangkau banyak titik. Cari centroid lebih tepat. Indikatornya makin banyak titik yang dilalui oleh garis K. Titik yang dilalui belum tentu. Bisa jadi ini nggak menyentuh titik apapun nih. Bisa jadi ya, ini ya agak nyentuh dikit. Bisa jadi nggak nyentuh, tapi dia paling optimal. Caranya adalah sebenarnya bisa lumayan pakai intuisi. Kita cari jaraknya aja. Ini ada garisnya. Kemudian untuk masing-masing titik di sini, kita cari jaraknya. Ini kan posisinya 17 lah ya. Untuk di X sama dengan 2,1 atau berapa ya. Ini data realnya. Tapi prediksi kita di sini nih. Ini nih sekitar 14. Ya udah dikurangin aja tadi berapa? Tadi berapa? 17 kurangin 12. Berarti berapanya? Nggak pasnya adalah 5. Kita hitung buat semuanya.
Ini errornya mungkin jaraknya 3, yang ini jaraknya 5 gitu. Kita jumlahin semuanya. Berarti kalau makin akurat garisnya, harusnya jumlahnya makin kecil kan? Ya enggak? Kalau ini di sini, jarak ke sini kan jauh semua nih. Lebih bagus yang kayak gini. Ada banyak buat hitung rumus, tapi yang kita pakai di sini tuh ini aja. Y min Y predicted. Jadi posisi Y-nya ini dikurangin sama prediksinya berapa, hitung jaraknya, terus kita kuadratin. Kenapa dikuadratin? Karena kita ingin negatif sama positif sama-sama jadi positif. Kayak misalnya di sini kan negatif kan, ini negatif 1, di atas kan positif 1. Kalau kita nggak bikin semuanya positif, ya mereka akan saling menegasikan. Min 1 tambah 1 kan 0. Malah dihitung nggak ada error. Padahal kita ingin itu tetap dianggap sebagai error. Nah, ini akhirnya setelah ada formula ini, jadinya udah nggak pakai kayaknya lagi. Kita bisa hitung nih, loss-nya berapa. Ini bisa kita mainin. Masih manual ya, kita mainin aja. Ini makin bagus ya, dibandingin tadi. Ini kan jelek nih, katasin. Oh, makin bagus. Coba dibikin lebih miring. Tadi kayak sempat 9.000 something. Oke. Ini pasin lagi, ini bikin miring lagi. Terus ini turunin mungkin. Tadi kan dapat 9.000 ya. Ya gitulah ya. Kita udah bisa bikin prediksi. Ketika kita sudah punya equation ini, terus misalnya ada orang belajarnya 11 jam nih, nilainya berapa? Ya tinggal masukin aja. 11 masukin ke sini, X. 2,9 kali 11 tambah 7,4. Dapatlah nilai prediksinya. Tugas kita adalah bikin garis yang paling pas. Bikin yang loss-nya seminimum mungkin. Ya, silakan dimainin. Dan itu tadi saya bilang tugas kita enggak repot kan gini. Itu adalah tugas si machine learning. Jadi yang machine learning lakukan adalah dia mencari tahu nilai A sama B sedemikian rupa sehingga loss-nya minimum gitu. Kan komputer cepat ya hitungnya. Dia bisa nyoba-nyoba banyak kan. Cara paling bodoh adalah coba aja semua angka gitu. Tapi itu bisa lama banget kalau dia eksekusi komputer. Ya, machine learning ada cara smartnya. Caranya juga nggak cukup nggak kompleks sih. Dia main turunan, main derivatif. Cuma nggak kita bahas di kelas yang kali ini FTC. Sehingga dia bisa dapat kombinasi A sama B yang itu menghasilkan loss yang paling kecil. Kita balik ke yang tadi di sini. Nah, A sama B itu apa? Sebenarnya ini gitu. Ini A, ini B. Jadi tugas machine learning adalah mencari angka-angka ini sehingga outputnya ini loss-nya minimum. Gitu. Tugasnya deep learning. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke. Ini sesi terakhir. Kita balik lagi ke deep learning ya. Kalau udah lupa tadi kan ada di atas tadi ada AI, ada machine learning. Kita fokusnya ke deep learning. Ke sini. ChatGPT itu pakai deep learning. Nah, tadi kan udah ada konsepnya ya. AX plus B ini buat satu variabel. Terus ada AX plus BY ini buat dua variabel. Kalau makin banyak ya udah tinggal makin panjang aja gitu rumusnya. Nah, ini apa ya? Oh iya, ini tugasnya. Kalau tadi kan kita manual kan bikin garisnya. Kita sekarang pingin bikin neural network, bikin deep learning buat biar dia aja yang bikin garisnya. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Code-nya cuma segini. Cuma mungkin nggak akan
ya mungkin saya bahas sekilas aja ya. Pertama kita perlu ngedefine loss function-nya apa. Ini loss function yang sama dengan yang tadi. Sama dengan yang di sini. Mana tadi? Ya ini nih, loss function. Yang tampil di Cube. Kok nggak muncul gambarnya? Agak error dikit. Yang muncul di sini tadi ya, yang muncul angkanya tadi, itu kita masukin ke sini. Terus ini bentuk networknya. Nah ini menarik nih, satu-satu. Satu-satu itu apa? Coba saya gambar ya. Itu tuh artinya kita bikin satu node ini yang dia inputnya satu dan outputnya satu. Jadi ini ada inputnya, ini input, ini X-nya, nilai X-nya. Ini outputnya, ini nilai Y-nya. Inputnya satu, outputnya satu. Ya, dan ini fungsinya linear. Terus ini mungkin udah dibahas Adit sekilas kemarin. Dia intinya ada looping sebanyak 100 kali. Jadi masing-masing loop itu kita sebut sebagai epoch. Nah, di masing-masing looping itu dia akan mencoba nilai W sama B. W sama B itu apa? Yang ini ya tadi ya. Ini W, ini B. W itu kemiringannya. Kalau dalam konteks ini, B itu tadi ya, tingginya seberapa. Jadi dia akan nyoba A sama B ini. Tugasnya kan ini kan, dapat A sama B yang paling optimal, seoptimal mungkin. Nah, dia di masing-masing loopnya itu nyoba-nyoba nih. Awalnya random nih, 2,6. Jadi ini 2,6x plus 1,3. Terus kan dapat nilai Y-nya tuh. Dapat nilai Y-nya, terus bisa kita hitung loss-nya berapa kan. Nah, ternyata loss-nya segini nih, gede. Terus dia looping lagi nih. Dia nyoba nilai W yang lain. W-nya segini, B-nya segini. Ternyata loss-nya segini, seperti ini. Ini sama persis yang kita coba tadi ya. Kita coba ganti A sama B-nya, kemiringan sama tingginya. Kemudian dapat loss-nya kan. Cuma ini otomatis. Nah, kalau diperhatikan, loss-nya makin turun nih. 7,9, dapat W-nya segini, B-nya segini. Coba kita pakai nih, dengan angka 3,6 sama 4. Ini agak beda sedikit ya, tapi sebenarnya esensinya sama. Coba saya run di sini. Terus dari atas. Ya, dapat ini. Terus W modulo 10 sama dengan 0. Ini sampai 101 aja deh. Ya, ini W-nya segini, B-nya segini. Kita coba gambar. Ini 3,5 itu sama dengan ini ya. Ini B-nya. Kalau kita gambar, oke. Jadi garis lurus. Tapi belum tentu optimal. Coba misalnya kita kecilin ya. Ini bukan 101, tapi cuma 11 kali looping aja. Loss-nya seginilah. Terus kita gambar. Ini belum sebagus tadi. Atau kalau loopingnya mungkin cuma 4 deh gitu. Terus kita gambar. Bentar. Ini bikin 1. Terus loss-nya gede kan. Nah, ini kan nggak bagus kan. Jadi semakin banyak epochnya, dia akan mencari loss-nya yang semakin kecil. Nah, ini lebih bagus. Tapi belum tentu paling bagus. Coba kita lanjutin. Dia looping 200 kali lagi. Yang di sini sama kayak code yang sebelumnya ya. Kita lanjutin nih. Loss-nya makin turun sampai 4, sekian. Kalau kita gambar. Nah, udah lebih bagus gitu ya. Ini bisa kita lanjutin terus. Sampai titik di mana udah paling optimal gitu ya. Nah, kembali ke tadi, ini kalau digambar sebagai deep learning-nya, sebenarnya kayak gini aja sih. Inputnya 1, outputnya 1.
Terus dia bisa menemukan angka yang jawaban yang benar 3 sama 8. Ini hasilnya 3, ini 8. Coba ya, ini kan belum pas ya. Coba kita lanjut lagi, epochnya naikin lagi deh. 1000. Oke. Oke, makin mendekati. Kita coba lanjut. Oke, ini udah nggak banyak berubah ya lossnya. Kalau kita gambar, ya ini sekitar segini ya. Nggak pas 3 sama 8, karena ada noise tadi. Ini kan nggak, emang sengaja saya kasih noise gitu ya. Titik-titiknya nggak semuanya di tengah. Pertanyaan berikutnya. Oh, tadi kan gambarnya lurus semua gitu. Jadi gampang memprediksinya. Gimana kalau gambarnya titik-titiknya kayak gini nih, kayak bentuk sinus. Bisa juga nggak? Kalau cuma pakai linear equation tadi dia, Y sama dengan AX plus B, itu nggak bisa. Karena ini coba kita train, terus kita gambar. Bentar. Ini. Ya, nggak pas. Ini datanya, ini prediksi kita gitu. Karena kita pakai linear equation doang, jadinya nggak mungkin dia bisa bikin gambar yang melengkung-lengkung. Coba deh kita tambah layernya. Ini nih, 1, 2, 3. Ini artinya input 1, output 10. Jadi input 1, outputnya ada 10. Ya, ada 10 lah ya, banyak. Terus yang satu lagi, ini inputnya 10, outputnya ada 10. Berarti ini ada 10. Terus dia outputnya ada 10. Ini 10 ya. Dan ini garisnya semuanya connected. Ini juga sama. Ini gini, ini gini. Terus tambah aja 10 sama 1. Kita bikin kayak gini lagi. Output akhirnya, ya ini saling nyambung semuanya. Output akhirnya nanti jadi satu angka di ujung sini. Karena kita pengen memprediksi satu angka aja kan. Inputnya satu angka, nilai X-nya. Outputnya satu angka, Y-nya. Ya, ini kalau diterusin gambarnya fully connected ya, semuanya. Ya, ini saya nyoba-nyoba. Oh iya, gimana kalau kita bikin lebih deep nih? Kan deep deep learning itu artinya kan ini ya deep nih, bisa ratusan, bisa ribuan. Kalau dibikin deep, lebih pintar nggak? Kalau kita jalanin, ya ada loss-nya. Kita gambar, ternyata sama aja. Tambah layer, dia tetap lurus garisnya. Masalahnya di mana? Masalahnya di equation kita. Kita cuma pakai linear equation. Seharusnya nggak pakai linear equation. Cuma ini saya nggak pengen bikin bingung. Intinya di sini ada namanya value. Ini buat nambah supaya nggak linear semuanya. Ini sebenarnya fungsi yang sangat simpel sih. Dia cuma kayak gini. Ketika nilainya negatif, dia buletin jadi 0. Jadi kalau inputnya min 1, outputnya 0. Kalau inputnya positif, dia ambil. Jadi kalau outputnya 5, ya kalau inputnya 5, outputnya 5 juga. Cuma kayak gini, fungsi kayak gini aja. Kita masukin ke sini. Jadi ini yang terjadi sekarang adalah di sini ya. Sebelum keluar ke sini kita hitung dulu value-nya. Jadi kalau di sini output di sini itu adalah min 1, ketika masuk ke sini keluarnya jadi 1. Ketika yang di sini adalah 1, masuk ke sini outputnya jadi 1, sama. Ini semua dipasang gini kan. Pasang semuanya. Gitu. Ya, makanya dari sini kan dipasang semuanya. Kalau kita jalanin lagi,
Oke, kita gambar. Udah bagus ya. Dia bisa. Tapi emang belum pas nih di sini. Eh, ini kalau mau lebih pas lagi ya udah di kalau trennya diperbanyak, masih makin turun. Bentar, kebanyakan. Tadi berapa kali ya? 100.000. Oke, kita gambar. Nah, lebih bagus ya. Cuma perlu hati-hati kalau bisa jadi dia overfitting. Kayak gini nih, ada melengkung di sini nih. Apakah itu seharusnya seperti itu? Atau model kita terlalu overfit? Ya, tapi detailnya mungkin nggak sekarang. Ini kan inputnya satu ya, X doang. Buat memprediksi Y. Bagaimana misalnya inputnya banyak? Kayak gini. Tadi kan udah pernah kan kita ngomongin 2 dimensi. Cuma di sini kalau kita lihat yang tadi kan bentuknya kan bidang ya. Mana tadi? Yang di sini, yang ini kan garis lurus kan. Tapi di sini kita nggak pingin garis lurus nih, nggak bisa kalau garis lurus. Ini klik aja. Ini sama aja potnya kayak yang tadi. Coba nih, kita di sini kita nggak pakai non linear. Ini saya hapus nih value-nya. Jadi cuma pakai linear function aja. Terus kita jalankan, nggak bisa. Dia jadinya garis ya bidang lah ya, bidang datar. Gimana supaya bisa fit yang tadi? Sama kita kasih value aja di sini. Kalau kita jalankan, dia bisa prediksi. Yang merah itu prediksi kita, yang biru itu datanya. Kalau dilihat, ya ini mungkin nggak saya bikin animasi bisa diputar-putar ya. Tapi kalau bisa dicoba diputar-putar, nanti kelihatan bahwa ini saling menyentuh, banyak yang saling menyentuh. Sampai sini aja materinya. Di sini kita sudah sampai tahap ini kita sudah bisa memprediksi nilai Z dengan 2 input. Z itu apa? Macam-macam. Kalau tadi kita ngomongin di awal tentang apakah dia survive apa enggak, ya Z itu ini 01 ini. 3 input tadi apa? Ya bisa jadi edge, sibling sama ini gitu. Begitu kita bisa tadi bikin functionnya, artinya ketika kita tahu ininya, yang lain gitu, ingin memprediksi, tinggal dimasukin aja ke functionnya. Dapatlah prediksi apakah dia survive apa enggak. Secara konsep gitu, detailnya nggak kita bahas sekarang, tapi yang paling penting adalah teman-teman kita semua tahu konsepnya dulu. Dari situ nanti kalau ada pengembangan lain, cukup gampang nih nangkepnya. Oh, ternyata gitu doang gitu.